Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Peugeot 207. Dia tipenya ini Sportium ya, Sportium sedan 1,6 Matic tahun 2012. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali, yang paling mudah kita perhatikan itu adalah dari tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki atau suspensi. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk bagian luar ya, permukaan bodi dan bodi yang perlu kita perhatikan itu ada dua hal penting. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut itu adalah batasan antara parts dari bodi mobil, seperti itu. Jadi nut kita perhatikan, pastikan bahwa nut dia jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan ya untuk ukurannya, jadi tidak terlalu renggang atau tidak terlalu rapat seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi juga kita perhatikan itu adalah pantulan dari benda atau objek yang ada di seputar mobil. Jadi pastikan bahwa bodi ini memantulkan pantulan objek-objek di sekeliling dengan lurus dan tidak bergelombang. Jadi coba kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan. Bagian-bagian yang lain juga perlu kita perhatikan, adalah bagian lampu, terus bagian kaca, terus habis itu pelek juga perlu kita perhatikan. Nah, di sini dia ban belakang kondisinya juga masih tebal ya, seperti itu. Oke. Nah, coba kita kelilingin mobil. Nah, cuman memang kalau di bagian depan memang sudah mulai menipis. Nah, seperti itu. Nah, kita coba kita cek, kita kelilingin mobil, kita pastikan kita periksa secara keseluruhan semua bagian-bagian yang ada di luar. Nah, jika kondisi luar sudah cocok dengan yang kriteria yang kita inginkan, nah berikutnya coba kita periksa di bagian dalam mobil. Nah, ini dia remote-nya sudah tergabung ya dengan kunci. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba buka mobil. Oke. Nah, ini kunci mobil. Nah, tadi udah dibuka. Nah, ini buka mobil ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap, berarti sebaiknya mobil dihindarin. Kenapa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di bagian kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga permukaan pedal dia juga berbanding lurus antara kehausan pedal dengan pemakaiannya atau kilometer. Nah, terus habis itu berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di agak gelap ini ya. Nah, di masing-masing bawah kolong jok, pastikan bahwa bawah kolong jok itu posisi kondisinya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke. Nah, setelah kita periksa itu aman, nah sekarang coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk dan mengemudinya ya, cocok tidak dengan yang kita inginkan. Nah, terus habis itu juga kondisi dashboard juga, instrumen semua komponen-komponen di dashboard juga kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga plafon ya, plafon juga kita periksa kondisinya. Ini agak gelap sebentar, nggak ketemu bagian terang. Nah, kita periksa juga kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Nah, terus habis itu di joknya juga kita perhatikan juga kondisi dari bungkus joknya itu masih oke atau tidak. Nah, dia orisinil ya, ini joknya masih orisinil bawaan pabriknya. Dia juga di sini dia kombinasi nih, jadi ini bahannya kulit. Nah, terus habis itu di sini bahannya bludru. Jadi adem kalau kita duduk. Nah, di sini juga ada tulisannya nih ya, 207 seperti itu, sama ada lambang Peugeot ya ini ya. Oke. Nah, jika kita sudah pastikan bahwa kondisi dari
apa namanya, dari interior itu aman. Nah, berikutnya coba kita periksa ke bagian mesin seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, kita buka kap mesin, kita periksa juga apakah ada rembesan di bagian atas atau di bagian bawah. Terus habis itu juga kita periksa level oli, kondisi oli, terus kondisi dari radiator coolant ya, sama levelnya bagaimana. Jika kita pastikan sudah aman, dan kita coba ngolong juga, kita periksa apa namanya, kaki-kakinya bagaimana, apakah ada rembesan atau tidak. Jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Oke, nah sip, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Sebentar, aduh agak susah nih. Bentar. Oh, ini setir, posisi setirnya dia ngunci jadi agak susah. Sebentar, saya coba. Nah, geser setir. Nah ya, oke. Dia setirnya kalau ngunci harus digeser sedikit baru bisa di starter ya. Oke. Nah, oke. Nah, pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa dia startnya itu ngejreng ya, langsung jreng nyala. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starternya atau di akinya sudah swak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil, kita bisa perhatikan dengan kita pegang setir. Kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus habis itu dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya, atau bisa jadi di mesinnya pincang, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, di Peugeot ini sekarang kita perhatikan di kilometer ya, berikutnya ya. Nah, ini mobil kilometernya di 85.000. Jadi untuk ukuran mobil 10 tahun berarti pemakaiannya masih sekitar 8.500 km per tahun. Masih termasuk yang low KM-nya ya. Oke. Nah, dia juga ada gantungan servis terakhirnya, berarti servis berikutnya di 89.000. Nah, terus di Peugeot ini juga masih lengkap ya. Jadi di sini masih lengkap, ada buku, ini buku apa nih ya? Nah, ini ada buku manualnya. Jadi buku manual juga masih ada. Terus habis itu ada juga buku servisnya. Jadi buku servis juga ada. Oke. Nah, dia terakhir servis record di Peugeot itu di kilometer, sebentar. Oh, ini ada brake pad, sebentar. Ini dia terakhir di kilometernya, terakhir servis record Peugeot di 49.000. Seperti itu. Oke. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer kita cek juga, dengan servis record kita cek juga, dan dengan fisik kendaraan. Itu dia harus berbanding lurus seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita coba periksa bagaimana kondisi mesin. Nah, untuk membuka kap mesin ini dia di sebelah kiri. Jadi dia mengikuti mobil Eropa yang setir kiri, jadi dia bukanya di sini. Nah, kita buka kap mesin. Nah, terus habis itu juga untuk untuk pengaturan kaca, dia di sini di bagian tengah. Ini buat kaca depan 2, kiri kanan dan kanan nih, kaca pintu. Nah, ini buat belakang. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini juga dia buat pengaturan spionnya. Dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, sekarang kita buka ya. Kita buka kaca. Nah, oke. Terus yang perlu kita periksa lagi adalah di door trim. Nah, di door trim dia kondisi masih oke. Masih bagus. Nah, terus habis itu di mobil Eropa, nah ada beberapa mobil Eropa itu yang dia tidak ada sealer di pintunya. Di pintu, baik pintu maupun kap mesin maupun kap bagasi. Jadi kita bisa periksa kondisi mobil itu bekas nabrak pintu atau enggak. Itu dari lekukan aja kita perhatikan. Kita perhatikan kondisinya seperti apa, masih oke atau tidak. Seperti itu. Nah, terus berikutnya kita periksa di bagian mesin ya. Oke. Nah, di bagian mesin, nah ini juga kan kap mesinnya juga tidak ada sealer, tapi kita lihat dari kondisinya jangan sampai ada bekas reparasi atau cek ulang. Seperti itu, untuk memastikan mobil tidak nabrak depan ya. Terus habis itu di bagian depannya juga kita periksa juga, jangan sampai ada
bekas ketokan, reparasi atau cek ulang. Nah, untuk memastikan mesin kondisinya bagus, kita bisa perhatikan dari ritme suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya itu dia masih halus dan konstan, serta getaran mesin juga kita bisa perhatikan bahwa mesin yang bagus dia getarannya itu sangat minim, seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan dari komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat, dan tidak ada juga sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita periksa mesin, nah sekarang coba kita keliling ya, kita periksa bagian-bagian yang lain. Nah, bagi yang mencari mobil mobil sedan dengan kapasitas 5 penumpang, mobil Eropa, Peugeot terkenal dengan kenyamanannya. Nah, terus habis itu juga ya untuk servisnya juga komunitas Peugeot juga ada, bisa di bengkel resmi atau bisa di bengkel-bengkel yang memang spesialis Peugeot. Dan komunitasnya juga termasuk yang kuat ya di antara ini. Jadi kalau misalnya kita pakai mobil Peugeot juga sesama Peugeot biasanya saling ngedim. Jadi solidaritasnya termasuk menurut saya yang oke ya. Nah, mungkin Peugeot ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Bentuknya juga masih keren, walaupun harganya terjangkau, tapi masih berkelas dan bergengsi seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ya di belakangnya ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke belakang. Oke, nah sekarang saya duduk di belakang. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Nah, terus habis itu juga headroom saya masih ada dapat sekitar 5 jari, masih 4 jari ya kalau saya agak nunduk tadi. Sekitar 5 jari seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu di bagian jok belakang dia sudah dilengkapi dengan 3 senderan kepala. Nah, tapi di sini yang bisa diatur ketinggiannya ya. Tapi di sini dia tidak ada senderan tangan. Nah, bahannya juga bagus ya. Ini halus. Jadi bludru, kombinasi bludru antara bludru dan kulit seperti itu. Oke. Nah, terus dia apa lagi ya di sini ya? Oh, di sini di door trim tidak ada cup holder. Nah, di sini ada kantong penyimpanan ya di belakang jok. Nah, terus di sini ada buat tempat, bisa buat cup holder 1 seperti itu. Nah, oke. Terus sekarang kita lihat door trim. Nah, ini door trim kondisi juga masih bagus, masih oke. Nah, ini bahannya bahan kulit ya di sininya ya. Oke, sama ada jahitan asli. Nah, terus di sini door trim ada child lock ada, tapi dia pengoperasiannya dengan kunci ya, anak kunci dicolokin terus diputar seperti itu. Nah, kondisi sini juga kita pastikan nih, kita periksa masih oke atau tidak seperti itu. Walaupun dia tidak ada sealer, karena mobil Eropa itu ada juga yang tidak ada sealer seperti itu. Oke. Nah, terus untuk buka bensin dia di sebelah kanan. Nah, pembukaannya dia pakai anak kunci, jadi anak kunci dicolokin. Nah, cuman ini dia tutup gabung dengan tutup putarannya, jadi dia cuma satu tutup, jadi tidak ada tutup dalam lagi seperti itu. Oke, nah sekarang kita beranjak ke bagasi. Nah, bagasi ini bagian belakang dulu ya. Belakang sudah ada sensor parkir 3 titik seperti itu. Oke, nah pembukaan bagasi dia menggunakan di sini ada tuasnya ya, jadi tinggal kita tarik tuasnya. Nah, kita buka seperti itu. Nah, di sini juga kita pastikan juga nih, jangan sampai ada bekas reparasi ketokan di sini ya. Oke, pastikan bahwa kondisinya aman seperti itu. Nah, di bagian-bagian sini kita cek, kita pastikan seperti itu. Nah, dia bagasinya cukup besar ya untuk ukuran small sedan ya. Small sedan. Di sini juga ada dongkrak, ada segitiga pengaman, segitiga. Terus habis itu di sini ada buat ban cadangan. Nah, dia ban cadangannya full size, tapi dia peleknya masih pelek kaleng seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa periksa nih, jangan sampai ada karat atau bekas ketokan atau reparasi di bagian tempat ban cadangan ya, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan atau mobil tidak bekas banjir seperti itu. Oke. Nah, sekarang di sini juga sudah ada spoiler ya, spoiler di belakang, gambar sporty.
Nah dia tipenya ini Sportium. Sportium jadi dia ada tipe tertinggi yang dia sudah ada ini body kit nambah sporty ya kesannya, makanya namanya Sportium. Oke. Nah terus kita periksa juga di sini door trim kondisi juga masih oke. Nah di sini juga bagian sini juga masih oke, masih aman. Nah ini tampilan jok bagian belakang juga masih oke kondisinya. Nah di sini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Nah sekarang kita lanjut periksa di bagian depan ya. Oke. Nah ini kondisi door trim juga masih oke. Nah terus di sini juga bagian-bagian sini juga kita periksa kondisinya bagaimana, oke atau tidak. Nah ini tampilan dari sisi kiri ya, kiri depan. Nah jok juga masih oke, masih bagus kondisinya. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah pada saat kita masuk ke dalam, nah kita periksa. Nah di sini kondisi setir juga masih oke, masih rapi, tidak ada robek, tidak ada cacat seperti itu. Nah terus habis itu ini buat speedometer. Nah terus tapi lampu dia untuk pengaturan sen ya, lampu sen itu dia ada di ini lampu ya, lampu sen dia ada di sebelah kiri karena dia mobil Eropa ya, mobil Prancis. Nah di sebelah kanan buat pengaturan buat wiper, air wiper. Nah terus di sini ada MID, ini bisa kelihatan nggak agak gelap. Nah MID dia ada jam di sini, terus habis itu ada konsumsi BBM sama ada suhu luar. Nah terus habis itu di sini ada buat central lock. Ini buat kunci buka central lock. Nah ini central lock ke kunci, dia ada tanda merah ya, lampu merah. Nah ini buat buka ya. Oke. Nah terus di sini ada lampu hazard. Nah terus AC dia bisa dibuka tutup. Ventilasinya AC juga masih dingin. Nah dia head unitnya masih single din ya. Single din bisa MP3, CD sama radio. Terus habis itu juga nah ini di sini buat pengaturan AC-nya. Jadi AC-nya sudah digital dan sudah climate control seperti itu. Nah ini untuk pengaturan arah anginnya. Terus ini buat besar kecilin kecepatan angin. Nah di sini buat defogger depan. Terus di sini buat autonya. Di sini buat ngatur temperatur ya, naik turun temperatur. Terus habis itu di sini buat matiin AC. Di sini buat defogger belakang. Terus di sini buat nyala matikan AC, ini buat nyalain AC ya. Nah terus di sini buat ventilasi luar dan dalam. Nah terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada asbak. Nah terus di sini juga nih yang sudah modernnya, jadi dia sudah triptonic ya. Jadi triptonic, ada semi manualnya ya, oke. Nah terus di sini ada buat mode sport. Terus di sini ada buat mode kalau di tempat yang apa namanya tuh salju seperti itu. Nah ini ada power outlet. Terus habis itu di sini buat pengaturan spion ya, buat pengaturan spion. Di sini buat pengaturan kaca depan kiri dan kanan. Nah di sini buat pengaturan kaca belakangnya. Nah ini, nah di sini kelihatannya. Nah kaca belakang kiri dan kanan. Nah di sini juga kita bisa periksa nih, apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah sini rem tangan masih mekanis. Terus di sini ada tempat penyimpanan ya, bisa kita taruh barang di sini. Nah dia airbag, ada airbag sini sama sini, dual airbag kayaknya nih. Nah terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Di sini juga bisa cup holder 2 taruh di sini. Oke. Nah di sini cup holder bisa 1, sama di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder juga, sama ada kantong penyimpanan terbuka. Terus apalagi ya? Oh ya, ini buat lampu baca. Terus habis itu ini sun visor, dia sudah ada cermin di bagian supir, ada tutupnya juga. Terus satu lagi sun visor juga ada cermin, tapi tidak ada tutup seperti itu. Memang tidak ada. Oke. Nah ini dia pengaturan spionnya, bisa diatur kesilauannya secara manual. Oke. Nah mungkin ini saja video saya mengenai Peugeot 207 Sportium 1,6 Matic tahun 2012. Nah apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil,
harga simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau untuk bertambah bisa. Nah ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah bagi yang mencari kredit syariah. Nah terus jangan lupa juga, jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, kaki-kakinya bagaimana, aman atau tidak, terus habis itu juga power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu maticnya ya responsif, dan perpindahannya masih halus atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Nah ini yang memiliki area parkir yang luas, jadi kita bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah follow juga di sosmed kami, ada di Facebook di Zal Motor, Instagram juga ada di FF Usfar, terus di TikTok sama Twitter yaitu di Zal Motor channel. Nah di akhir video ini saya juga menyantumkan playlist mengenai stok mobil yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai review Peugeot yang lainnya. Terus habis itu ada juga playlist mengenai beberapa tips, video tips mencari mobil bekas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share juga ke teman, saudara, keluarga, kerabat yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.